Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Zaki selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal dan teman-teman kami yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan buyback saham, private placement, dan notasi khusus. Sebelum menginjak materi, kami dari kelompok 9 izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Erma Masyayudikna, Sekarwangi Mahdia Izati, Rusita Nurhayati, Zaki Nur Fadila, dan yang terakhir Westik Nur Muslimah. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai buyback saham. Pengertian dari buyback saham merupakan aksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara membeli sahamnya sendiri. Strategi ini dinilai lebih efektif dalam meningkatkan keuntungan, di mana mereka membeli saham yang telah beredar di pasar modal. Jadi, buyback saham ketika harga saham perusahaan undervalue akan memberikan return of investment yang menguntungkan. Selanjutnya mengenai tujuan buyback saham. Ada 3 tujuan buyback saham. Yang pertama, meminimalisir terjadinya penurunan harga. Hal tersebut dilakukan apabila permintaan lebih rendah dibanding jumlah saham yang beredar. Maka mau tidak mau perusahaan harus menurunkan harga saham. Dengan tujuan apabila jumlah permintaan kembali tinggi, bisa membuat nilai saham kembali naik. Tujuan yang kedua, mempersiapkan cadangan modal. Jadi perusahaan melakukan kegiatan pembelian kembali saham yang nantinya menjadi cadangan modal perusahaan yang bisa dijual kembali saat harga saham kembali naik. Yang ketiga, meningkatkan rasio keuangan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah saham di pasar reguler, karena rasio keuangan menjadi patokan oleh investor yang akan membeli saham. Selanjutnya mengenai cara kerja buyback saham. Yang pertama ada tender offer. Tender offer merupakan cara yang dilakukan perusahaan membeli kembali sahamnya. Caranya dengan menjual saham kepada shareholder. Dan yang kedua ada open market. Open market merupakan kegiatan perusahaan membeli saham di pasar reguler. Transaksi di pasar berpeluang meningkatkan nilai saham yang diterbitkan. Keuntungan buyback saham. Keuntungan yang pertama yaitu mempengaruhi harga saham. Menurut teori permintaan dan penawaran, membeli saham yang beredar akan membuat harganya naik. Yang kedua, meningkatkan rasio keuangan. Biasanya, tujuan utama perusahaan membeli kembali sahamnya adalah untuk meningkatkan rasio keuangan, secara khusus earning per share atau EPS. Strategi ini terbukti efektif dan sering digunakan oleh berbagai perusahaan. Yang ketiga, mengurangi likuiditas saham di pasar. Apabila saham yang beredar di bursa efek lebih banyak, maka harga saham perusahaan akan lebih sulit meningkat. Akibatnya, tingkat likuiditasnya menjadi rendah dan kurang menguntungkan. Yang keempat, nilai saham investor akan meningkat. Buyback saham tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, melainkan juga para investornya secara langsung. Ketika perusahaan membeli lagi sahamnya, maka nilai investasi para investor akan meningkat. Contoh buyback saham. Sebuah perusahaan mengumumkan program buyback saham untuk membeli kembali 10% dari sahamnya yang beredar pada harga pasar saat ini. Perusahaan tersebut memiliki pendapatan 1 juta US dollar dan 1 juta saham beredar sebelum buyback. Sama dengan DPS sebesar 1 US dollar. Diperdagangkan dengan harga saham 20 US dollar per saham. Rasio P per I-nya adalah 20. Dengan demikian, semua yang lain dianggap sama 100.000 saham akan dibeli kembali dan DPS baru akan menjadi 1,11 dolar atau 1 juta dolar dalam pendapatan yang tersebar di 900.000 saham. Untuk menjaga rasio P per I yang sama sebesar 20,
saham perlu diperdagangkan naik 11% menjadi 22,22 US dollar. Private placement. Pengertian private placement merupakan salah satu istilah yang mengacu pada aktivitas pada penjualan saham dan juga obligasi secara langsung kepada investor ataupun lembaga tertentu yang dipilih sebelumnya. Dengan begitu, transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ini tidak akan dilakukan di pasar terbuka. Private placement ini dianggap cukup efektif dan menjadi alternatif yang dianggap lebih menguntungkan untuk perusahaan yang ingin melakukan pendanaan untuk ekspansi bisnis mereka. Yang selanjutnya ada keuntungan private placement. Ada beberapa keuntungan yang didapat jika menerapkan mekanisme private placement. Yang pertama itu ada fleksibilitas, kemudian ada efek jangka panjang. Efek jangka panjang ini berpotensi menguntungkan dari perusahaan dalam menggunakan modal yang didapatkan dari private placement. Nah, perusahaan ini melakukan private placement karena melihat adanya peluang atau pertumbuhan bisnis, maka keuntungan dari ekspansi perusahaan itu dapat membuat harga saham suatu perusahaan mengalami peningkatan. Kemudian yang terakhir itu memungkinkan perusahaan untuk menarik investor retail dan institusi. Lalu ada perbedaan private placement dan right issue. Keduanya ini seringkali disamakan karena sama-sama penerbitan saham baru dengan tujuan untuk menghimpun dana sebagai upaya pembiayaan atau penambahan modal untuk perusahaan. Meskipun demikian, keduanya ini memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu pada jenis investor. Private placement itu jenis investornya baru yang belum mempunyai saham di perusahaan tersebut. Sedangkan right issue itu dilakukan oleh perusahaan dengan cara memberikan hak kepada investor lama untuk mendapatkan saham baru yang diterbitkan dengan mempertimbangkan sesuai dengan rasio tertentu. Kemudian pengaruh private placement terhadap harga saham. Dengan adanya penerbitan saham baru, porsi kepemilikan terhadap perusahaan itu semakin berkurang, sehingga pembagian keuntungan per saham bagi investor itu juga berpotensi mengalami penurunan. Jika dalam mekanisme right issue itu bisa ditangani dengan adanya hak memesan saham dengan harga khusus. Namun di private placement ini hak tersebut tidak diperoleh, sehingga tidak jarang harga saham itu turun setelah perusahaan menerbitkan saham baru. Itu disebabkan oleh banyaknya investor lama yang menjual sahamnya karena tidak yakin jika harga saham itu akan tetap stabil dalam jangka panjang. Kemudian ini ada contoh dari private placement saham. Misalnya, emiten itu melakukan aksi private placement, yaitu PT CMN. Nah, perusahaan ini kemudian akan melakukan mekanisme private placement di tahun ini dengan menerbitkan 600 juta lembar saham dengan nilai Rp100 per lembar sahamnya. Setelah melakukan mekanisme private placement, maka PT CMN ini mendapatkan pembiayaan dari investor untuk mendapatkan saham tersebut, sehingga dapat mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar. Private placement. F. Mengapa perusahaan melakukan private placement? Terdapat beberapa karakteristik khusus yang bisa menjadi motif sebuah perusahaan untuk menerbitkan saham melalui mekanisme ini. Karakteristik yang pertama yaitu biaya administrasi dan juga proses yang diperlukan untuk melakukan private placement tergolong cukup murah dibandingkan dengan IPO. Dengan begitu, perusahaan dapat menghemat uang untuk kemudian dialokasikan ke berbagai pengeluaran lainnya. Karakteristik kedua yaitu private placement sengaja dilakukan oleh perusahaan untuk bisa menggait investor kelas kakap yang belum berinvestasi di perusahaan tersebut.
Dengan begitu, perusahaan dapat memperoleh peluang untuk mendapatkan akses arus kas yang lebih lancar lagi di masa mendatang. G. Apakah private placement berdampak buruk untuk investor? Untuk para investor lama, bisa jadi upaya penerbitan saham baru ini terasa kurang menyenangkan, karena penerbitan efek baru ini akan membuat porsi kepemilikan sahamnya terdilusi. Terlebih lagi, bila penerbitan efek baru itu tidak memberikan hak pemesanan terlebih dahulu. Namun, adanya penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTHMED atau private placement ini tidak selalu berdampak buruk untuk investor saham, khususnya investor jangka panjang. Sebab tidak menutup kemungkinan bahwa uang yang terkumpul dari hasil penerbitan efek baru ini akan digunakan untuk membiayai proyek strategis perusahaan, sehingga kedepannya bisa menghasilkan keuntungan untuk para investor juga. Belum lagi fakta bahwa mendatangkan investor ke dalam jajaran pemilik saham perusahaan bisa membuat aliran kas perusahaan itu menjadi lebih lancar. Oleh karena itu, investor dianjurkan untuk mengetahui tujuan penerbitan efek baru tersebut terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk tetap memegang ataupun menjual sahamnya. Apabila sekiranya proyek yang dikembangkan perusahaan tersebut bisa mendatangkan keuntungan dalam jangka menengah sampai jangka panjang, maka tidak masalah bila investor memegangnya. Notasi khusus. Notasi khusus adalah huruf dengan makna khusus yang diberikan oleh BEI kepada emiten. Terdapat beberapa simbol yang dirilis BEI atas keberadaan notasi ini. Masing-masing notasi ini dapat dihapus oleh BEI apabila kondisi atau masalah keuangan yang dihadapi emiten tersebut sudah terselesaikan. Notasi khusus ini dapat digunakan oleh investor untuk mengetahui bahwa emiten sedang berada dalam kondisi tertentu. Notasi ini juga dapat digunakan untuk menentukan keputusan investasi. Lalu pemberian kode notasi khusus ini disebut dengan e-suite yang baru diterapkan sejak tanggal 27 Desember 2018. Tujuan lainnya adalah bagi emiten yang mendapatkan kode notasi khusus dapat segera memperbaiki dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari kelompok 9 yaitu buyback saham adalah aksi yang dilakukan emiten atau perusahaan dengan cara membeli sahamnya sendiri. Private placement merupakan salah satu istilah yang mengacu pada aktivitas pada penjualan sama dan juga obligasi secara langsung kepada investor ataupun lembaga tertentu yang dipilih sebelumnya. Notasi khusus adalah huruf dengan makna khusus yang diberikan oleh BEI kepada emiten. Terdapat beberapa simbol yang dirilis BEI atas keberadaan notasi ini masing-masing. Notasi ini dapat dihapus oleh BEI apabila kondisi atau masalah keuangan yang dihadapi emiten tersebut sudah diselesaikan. Notasi khusus ini dapat digunakan oleh investor untuk mengetahui bahwa emiten sedang berada di dalam kondisi tertentu. Notasi ini juga dapat digunakan untuk menentukan keputusan investasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.